Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah Media Sosial Periklanan. Materi kita hari ini adalah tentang video sharing YouTube. Nah, YouTube merupakan sebuah situs web untuk berbagi video atau video sharing yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal di tahun 2005. Nah, situs ini memungkinkan kita untuk menonton video yang diupload oleh orang lain. Tapi kita juga bisa mengupload video di YouTube. Ya, jadi video apa aja ada di YouTube ya, mulai dari video yang prank-prank nggak jelas sampai video yang benar-benar bermanfaat. Dan semua itu kita bisa akses secara gratis. Nah, di tahun 2006 YouTube dibeli oleh Google dengan nilai 1,65 miliar US dollar. Dan sejak saat itu YouTube resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. YouTube mengubah cara orang menemukan informasi di internet. Ya, sebelum ada YouTube, orang cari sesuatu itu basisnya teks atau gambar. Tapi karena sejak ada YouTube, orang nyari sesuatu bisa nyari video. Ya, kadang misalkan kalau kita cari tutorial, misalkan cara memasak gitu ya, cara memasak ayam goreng. Nah, sekarang orang lebih suka lihatnya dalam bentuk video. Atau cara membuat akun Instagram. Lebih enak kita video ya dibandingkan teks. YouTube merupakan mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Ya, jadi ada mesin pencari lain seperti Bing, Yahoo, Ask, dan AOL. Ini kalau keempatnya ini kita gabungkan di total, itu jumlah pencarian mereka lebih sedikit dibandingkan YouTube. Karena YouTube memproses lebih dari 3 miliar pencarian dalam waktu 1 bulan. Oke, YouTube merupakan video sharing paling berkembang saat ini. Jadi nggak ada yang bisa mengalahi dominasi YouTube ya sebagai video sharing. Ini statistik YouTube yang saya ambil dari obelo.com. Nah, jumlah pengguna aktif bulanan YouTube mencapai 2 miliar. Ya, dengan pengguna sebanyak ini, YouTube menjadi tempat potensial untuk marketing. Ya, jadi di mana ada banyak orang berkumpul di situ kita masuk menawarkan bisnis. Ya, YouTube adalah media sosial paling populer kedua. Ya, ini nomor satunya kalau media sosial Facebook ya. Jadi setelah Facebook, 70% pengguna internet mempunyai akun YouTube. Nah, karena bikin YouTube itu lebih simpel dibandingkan bikin Facebook. Nah, karena kita cukup punya akun Gmail aja ya untuk mengakses YouTube. YouTube tersedia dalam 80 bahasa yang berbeda. Ya, jumlah ini mencakup 95% dari populasi internet. 90% pengguna di internet usia 18 sampai 44 tahun mengakses YouTube. Ya, saya rasa di Indonesia ya hampir sama nih usianya. Ya. Jadi kalau kita mau promosi produk di YouTube, kita lihat target pasar kita usianya dari berapa nih? Ya, kalau usianya 18 sampai 44 tahun, ya kita bisa gunakan YouTube untuk promosi. Tapi kalau target pasar kita umurnya 50 tahun ke atas, ya mereka nggak akses YouTube ya. Jadi kita jangan menggunakan YouTube untuk promosi. Setiap harinya orang-orang menonton 1 miliar jam video. Jadi kalau ditotalin ini di seluruh dunia, ya itu 1 miliar jam itu ditonton di YouTube. Video dengan kata kunci how to atau bagaimana naik 70% setiap tahun. Jadi orang suka cari kata kunci itu bagaimana cara membuat blog atau bagaimana cara mencuci piring misalkan. Ya, itu video-video itu ada di YouTube.
62% bisnis menggunakan YouTube untuk memposting konten video mereka. Jadi entah itu misalkan video produk ya, atau video apa misalkan kegiatan bisnis mereka, itu diupload di YouTube. Di YouTube kita sebagai pemilik bisnis bisa bikin channel ya, dan untuk menambah subscribe-nya kita harus memposting video secara reguler, mungkin seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali. Lebih dari 70% mengakses YouTube menggunakan mobile device. Nanti kalau dilihat secara global ya, secara umum itu emang kebanyakan orang sekarang menggunakan smartphone untuk akses website. Ya, maka tidak heran kalau jumlah pengguna YouTube dari mobile itu lebih dari 70%. 90% orang menemukan brand baru atau produk di YouTube. Ya, jadi kadang-kadang orang tuh kalau mau beli sesuatu dia lihat dulu unboxingnya. Ya, dia lihat dulu detailnya seperti apa. Cocok, ya, baru dibeli. Nah, pemilik bisnis dapat mengupload video berkaitan dengan produk. Ya, kita videoin produk kita, terus jelasin, ini kelebihannya apa sih? 500 jam video diupload ke YouTube setiap menit ya. Jadi setiap menit ada 500 jam video kalau di total. Itu kalau upload di YouTube. 720.000 jam video diupload setiap hari. Kayak itu bertanggung jawab untuk 37% ya traffic paket internet. Jadi paket data kita 37%-nya untuk akses YouTube. Oke, itu tadi statistiknya. Sekarang kita lanjut lagi ke 4 faktor ranking di video ya di YouTube. Sebuah video memiliki ranking yang bagus berdasarkan jumlah view-nya, judul videonya, deskripsi videonya, sama ratingnya, like atau dislike. Jadi number view, semakin banyak viewer kita di sebuah video, itu berarti semakin bagus. Terus juga video title. Nah, kita kalau mau upload video, kita mikir dulu nih, kira-kira orang kalau mau nonton video kita, itu nyari kata kuncinya apa? Ya. Jadi si video kita akan ada di urutan atas kalau kata kuncinya sesuai dengan yang orang cari. Terus ada video description, dan deskripsi videonya apa? Sama rating, banyak orang nge-like atau banyak orang yang dislike. Nah ini ya, video YouTube itu bisa muncul di hasil pencarian. Misalkan saya cari bagaimana cara mencuci mobil. Ya, ini ada 2 hasil pencarian video YouTube ya di halaman pertama. Lalu ada pencarian video ya. Hampir semua hasil pencarian video itu asalnya dari YouTube. Nah, ini bagaimana cara mencuci mobil tuh. Ada ya 3. Ada 25.000 hasil ya, sebagian besar itu video yang ada di YouTube. Ini contoh YouTube channel punya Marvel Entertainment ya. Subscribernya ada 7,1 juta nih. Ini pingpong ya, buat anak-anak ada 7,3 juta. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi bagaimana cara membuat channel di YouTube. Oke, saya akhiri dulu ya materi ini, nanti kita lanjutin lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.